Yogi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, terima kasih sudah bertanya. Baik Pak Yogi. Jadi sebelum kita melaksanakan proses coaching, di sini saya mau berperan sebagai pengamat ataupun observer dalam hal ini atau supervisi. Jadi saya mau melihat proses coaching sebentar yang akan dilakukan Pak Yogi. Tapi sebelumnya ada hal-hal yang ingin saya konfirmasi. Jadi Pak Yogi, di sini ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi kita bisa mulai Pak Yogi ya. Siap ya. Jadi yang pertama itu adalah jadi terkait dengan proses coaching yang akan Bapak ingin lakukan, apa yang akan atau kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak, sesuai dengan kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu mendengarkan hati, kemudian kehadiran temu, dan kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 ya Pak ya, kompetensi yang dikembangkan. Siap. Di antara ketiga kompetensi itu Pak, kira-kira yang fokus yang ingin Bapak kembangkan di antara ketiga kompetensi yang tadi Bapak ucapkan tadi itu? Jadi di antara 3 kompetensi ini Pak, yang menjadi perhatian utama saya itu bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif bagi coaching. Itu Pak yang menjadi fokus utama saya. Nah, jadi Pak mendengarkan aktif ya. Jadi Pak Yogi, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini? Mengenai indikator yang akan saya kembangkan ini, kenapa saya menganggap ini penting? Karena dalam proses coaching ini, yang dimana di dalamnya ada komunikasi antara coach dengan coachee, yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi coachee, sehingga nantinya kita bisa membimbing coachee ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Oh iya, baik itu. Jadi kemudian Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir terkait di pasca observasi ini, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan? Harapan saya akan menjadi pendengar yang baik dari rekan saya yang melakukan proses coaching ini, sehingga nantinya dari proses coaching itu akan ada solusi dari permasalahan yang dipaparkan oleh rekan saya nantinya. Seperti itu. Baik Pak Yogi, jadi saya berharap proses coaching yang akan Bapak laksanakan ke depannya itu berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Tapi kalaupun ada kendala bisa Bapak atasi. Semangat Pak Yogi, siap melakukan proses coaching. Siap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak, assalamualaikum. Silakan dulu. Waalaikumsalam. Ada waktu Pak? Boleh? Ya. Ada masalah apa? Saya punya masalah ini Pak. Oh iya, Ingin saya bicarakan. silakan. Kenapa? Saya harap Bapak bisa mendengarkan. Oh iya. Oke. Begini Pak, ini si Ikram, Kenapa? dia membuat saya pusing Pak. Pusing sekali saya memikirkan Ikram ini Pak. Sampai sekarang saya terus memikirkan, sepertinya saya butuh solusi Pak untuk Ikram. Oke. Silahkan tarik nafas dulu Pak, karena sepertinya Bapak ini masalahnya berat sekali. Oke. Sudah Pak? Ya. Aman? Oke. Baik Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan? Silahkan. Begini Pak, setelah berlangsung 2 bulan pembelajaran ini, si Ikram ini selalu saja terlambat ke sekolah Pak. Oke. Setiap apel pagi, dia lagi yang terlambat. Menurut saya selalu menasihati, kira-kira
Ikram ini belum bisa berubah. Mungkin dari pembicaraan kita nanti ini Pak, saya harap ada perubahan untuk Ikram. Oke. Jadi kira-kira kejadian ini berlangsung sudah 2 bulan ya? Sudah 2 bulan. Bapak sudah berusaha untuk bicara dengan? Saya sudah berusaha bicara Pak dengan nasihat Ikram. Cuma sampai sekarang belum diperbaiki sikapnya. Begitu Pak. Oke. Boleh saya tanya dulu Pak? Oh silakan. Kenapa Bapak memperhatikan Ikram sebegitunya? Apa yang menjadi motivasi Bapak? Saya ingin Ikram ini, karena dia satu-satunya siswa yang selalu terlambat, saya ingin dia seperti teman-teman yang lain. Dia bisa aktif hadir tepat waktu, kemudian ikut pembelajaran jam pertama, itu bisa tepat waktu juga. Jadi semua teman-temanku termasuk saya Pak bisa mengajar tanpa diganggu si Ikram ini yang terlambat yang sering kita tunggu. Oke. Saya rasa upaya Bapak ini patut untuk diapresiasi. Bagaimana Bapak memperhatikan satu orang siswa di antara begitu banyak. Ya, Pak. Saya rasa itu patut diapresiasi dan mendapat dukungan seperti itu Pak. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau dikatakan dukungan Pak, saya harap teman-teman guru lain atau termasuk DK ini betul-betul ekstra dalam menangani si Ikram ini Pak. Termasuk juga saya kira orang tuanya si Ikram juga harus ikut andil dalam memikirkan si Ikram ini supaya dia bisa aktif lagi belajar gitu Pak. Jadi memang dalam penanganan siswa seperti ini Pak, tidak bisa ketika kita bekerja sendiri, harus kolaborasi di antara warga sekolah seperti itu. Tapi perlu kita tahu dulu Pak, sebenarnya Ikram ini kenapa? Ya itu Pak, mungkin menurut saya karena saya sering melihat dan mendengar dari teman-temannya Pak, si Ikram ini memang betul-betul hobi di gamers Pak. Kayaknya menurut saya ini Pak, saya mengira Ikram ini dia karena mengejar gamesnya itu sehingga dia tidak memperhatikan jam tidurnya di saat malam. Seperti itu menurut saya. Oh iya, jadi gara-gara bermain game ini sehingga dia lambat tidur. Betul Pak. Efeknya kan karena lambat tidur sehingga dia terlambat ke sekolah ya, lambat bangun. Oke. Kira-kira dalam kasus Ikram ini apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu Ikram? Mungkin saya undang dulu orang tuanya Pak ya. Saya bicarakan tentang kebiasaan Ikram bermain game ini supaya orang tuanya membantu di rumah agar membatasi jam bermain game Ikram itu Pak ya. Saya kira itu rencana untuk saat ini yang bagus Pak. Oke. Jadi penting di sini untuk komunikasi Pak ya dengan orang tuanya, karena masalah yang dihadapi ini kan ketika dia berada di rumah sehingga berdampak ke sekolah. Betul Pak. Seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang intens antara pihak sekolah. Jadi mungkin dalam hal ini Pak Arman mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin dilibatkan Pak dari pihak sekolah. Saya kira guru BK-nya juga harus turut andil dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang tuanya Ikram ini Pak. Saya kira seperti itu. Atau kalau bisa dibantu oleh kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga mengetahui masalah ini lebih dalam, lebih jauh Pak. Oke. Baik, dari percakapan kita tadi sudah ada bayangan Pak ya. Saya laksanakan sedikit bayangan bagaimana untuk bisa menyelesaikan kasus dari Ikram ini. Oke. Jadi menurut saya perencanaan yang Bapak paparkan tadi itu sudah sangat baik, sudah sangat rinci. Tinggal bagaimana Bapak melaksanakan nanti. Jadi ketika Bapak membutuhkan bantuan, silahkan
hubungi tadi yang Bapak sebutkan, mulai dari orang tua, kemudian BK, jadi komunikasinya diperbaiki Pak ya. Terakhir saya meminta komitmen Bapak, kapan kira-kira ini akan dilaksanakan? Sebenarnya ini saya pikir rencana yang bagus supaya tidak terlambat untuk ikram ini Pak. Mungkin saya buat suratnya dulu secepatnya, meminta bantuan guru BK supaya ada pemanggilan orang tua, diketahui oleh kepala sekolah, kemudian mengirimkan suratnya besok Pak kayaknya. Besok. Lebih bagus besok supaya orang tua juga bisa datang di siang hari ke sekolah supaya kita bicarakan lebih lanjut tentang ikram ini. Jadi saya kira sudah jelas Pak ya. Jadi saya juga terima kasih karena atas informasi ini ada kita jadi memperhatikan siswa-siswa yang tadinya di luar perhatian kita, sekarang kita tahu masalahnya seperti apa. Saya terima kasih kepada Pak Ahmad, saya apresiasi itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak, dan karena dari perbincangan kita ini saya bisa mendapatkan pencerahan Pak. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya perbincangan ini Pak. Oke. Saya rasa cukup Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Yogi. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Jadi terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak lakukan, apakah tadi proses coachingnya aman-aman saja, tidak ada kendala Pak? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar. Coach juga menyampaikannya dengan sangat gamblang, tidak ada yang ditutupi. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya tadi proses coachingnya Pak, sempat tadi mengamati. Jadi Pak Yogi, ada hal-hal yang saya ingin konfirmasi lagi terkait proses coaching yang telah Bapak lakukan. Jadi di sini Pak Yogi, bagaimana Bapak menilai performa Bapak terhadap kompetensi yang Anda ingin kembangkan tadi? Menurut saya secara umum sudah sangat baik. Oh ya, sudah baik ya Pak ya? Sudah baik. Ya. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak ini mengatakan itu sudah berjalan dengan baik? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan berjalan dengan baik Pak? Karena dalam proses coaching tadi itu saya betul-betul paham dengan permasalahan yang disampaikan oleh rekan saya. Iya. Sehingga dalam komunikasi tadi itu, proses coaching yang kami lakukan, kami bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang disampaikan tadi. Jadi itu kenapa saya mengatakan bahwa proses coaching saya tadi berjalan dengan baik dan kompetensi yang saya inginkan sudah saya jalankan dengan baik. Oh gitu. Luar biasa Pak Yogi ya. Jadi Pak Yogi, saya mohon izin sedikit menyampaikan hasil dari apa yang saya amati tadi. Boleh saya menyampaikan Pak Yogi? Siap. Jadi terkait dengan proses coaching yang Bapak telah lakukan tadi, saya melihat itu sesuai dengan apa yang Bapak utarakan sebelumnya, bahwa ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Itu saya kira sudah tercapai. Artinya saya melihat tadi itu sudah sangat baik. Cara-cara yang Pak Yogi lakukan itu sudah sesuai dengan pemahaman kita tentang bagaimana kompetensi ini dikembangkan. Jadi Pak Yogi, namun demikian saya juga melihat tadi dalam prosesnya ada kompetensi-kompetensi yang ada namun perlu juga dikembangkan, seperti kehadiran penuh ya, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Saya kira semua itu harus kita kembangkan secara
secara artinya semua harus dikembangkan Pak Yudi ya, yang cuma satu. Jadi dari yang telah proses coaching yang telah Bapak lakukan, apa lagi yang performa apa lagi atau kompetensi apa lagi yang Bapak rencanakan akan dikembangkan lagi? Baik Pak, jadi sesuai dengan saran dari Bapak tadi, tentu setelah saya sudah mampu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan baik curhatan dari rekan saya, tentu saya juga harus mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rekan saya, sehingga jika memungkinkan solusi yang muncul nantinya itu bukan cuma satu, mungkin ada 2-3 alternatif solusi yang bisa dijalankan seperti itu Pak. Jadi saya mendengar itu jawaban-jawaban atau usaha-usaha yang rencana yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa. Jadi terkait dengan rencana-rencana tersebut Pak Yogi, saya mau mendengarkan komitmennya Bapak di sini. Kira-kira kapan usaha-usaha yang tadi Bapak sebutkan itu bisa dilaksanakan? Saya rasa secepatnya Pak, atau bisa juga dalam artian menyesuaikan Pak, karena kita tidak tahu kapan masalah itu akan muncul. Kemudian rekan-rekan yang mengalami kendala dalam pembelajaran juga kan tidak menutup kemungkinan melakukan coaching dengan saya. Jadi kapanpun dibutuhkan saya siap untuk melakukan itu Pak. Ya, jadi kira-kira Pak Yogi dukungan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Kira-kira apakah ada mungkin yang dari pihak-pihak sekolah yang bisa membantu Bapak, atau pihak-pihak luar dari sekolah yang bisa membantu Bapak? Saya rasa bagi saya pribadi Pak, saya masih membutuhkan banyak belajar soal coaching ini. Kenapa? Proses coaching ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga saya masih membutuhkan banyak belajar, mungkin dari mentor seperti rekan sejawat yang lain, atau kepala sekolah, atau dari pengawas, sehingga nanti meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi, baik itu dari kata-kata yang saya ucapkan, kemudian intonasi, bahkan bagaimana ekspresi wajah dan tubuh saya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Mungkin itu. Oke Pak Yogi, jadi sangat luar biasa proses observasi pasca observasi kita kali ini. Jadi sebelum saya tutup Pak Yogi, saya mau mendengarkan bagaimana perasaan Bapak melaksanakan proses observasi ini, mulai dari tadi ada pra-observasi, ada proses coaching, kemudian ada pasca observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melewati itu semua? Perasaan saya tentu senang Pak. Kenapa? Karena banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, pengalaman baru, bagaimana saya berperan sebagai seorang coach bagi rekan saya, di mana selama ini masalah-masalah yang ada mungkin kita pendam sendiri, tetapi setelah kita memahami tentang coaching ini, masalah-masalah yang ada itu kita harapkan dikomunikasikan untuk mendapatkan solusi yang ada, seperti itu. Ya, baik, oke Pak Yogi, terima kasih atas bincang-bincang hari ini, sangat menarik perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang usaha-usaha yang kita ingin lakukan demi kebaikan proses pembelajaran yang tentunya itu adalah istilahnya untuk anak peserta didik kita agar bisa meningkat proses pembelajarannya, memang diperlukan usaha-usaha yang seperti Bapak tadi kita lakukan. Harus ada komunikasi, kemudian ada kerjasama, saya kira. Makasih Pak Yogi atas Sama-sama, Pak. pertanyaan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.